Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim Bawazir. Pada malam hari ini insya Allah saya akan mencoba membantu saudara-saudara kita yang menderita satu penyakit. Banyak sekali keluhan yang mereka rasakan. Mudah-mudahan dengan metode ruqyah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan mudah-mudahan prosesi ruqyah ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya bersama rekan saya, Mas Junaidi, datang ke sini tuh untuk diruqyah karena saya ngerasa ada beberapa gangguan yang menurut saya mungkin secara medisnya kurang tahu, nggak ada ininya lah gitu, tiba-tiba gitu. Assalamualaikum Junaidi dan Dwijo. Ya alhamdulillah nanti udah ada di sini. Apa nih yang bisa saya bantu untuk Junaidi dan Dwijo? Kalau untuk saya, Bah, saya dulu pernah belajar ilmu tenaga dalam gitu, Bah. Ilmu tenaga dalam. Apa tuh yang mental-mental gitu bukan? Dulu saya pernah belajar ilmu tenaga dalam dan saya itu ingin melepas semua ilmu-ilmu seperti tenaga dalam tersebut. Kalau Dwijo apa nih keluhannya? Kalau saya ini suka sering nggak bisa digerakin kalau pas kondisi badan lagi ngedrop gitu. Terus kayak ada di sini ya. Oh, kadang jalan-jalan gitu. Oke, kalau gitu kita akan langsung lanjut. Silakan pejamkan mata dan berdoa dalam hati. Mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami untuk menghilangkan segala bentuk penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Ya. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik min kulli dzambin wa min jami'i syurur. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana su'ulana kullaha ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا سؤولنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Saat diruqyah tadi itu yang kerasa itu seperti ada hawa hangat, tapi cenderung ke nyaman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Di awal-awal proses ruqyah ternyata memang Mas Junaidi ini langsung merespon, terutama makhluk yang ada di dalam tubuh Mas Junaidi. Dia merespon dengan melakukan
gerakan-gerakan tangan kanannya dengan ringan gitu. Jadi ada pergerakan-pergerakan di tangan kanannya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Pas ruqyah tadi tangan saya bergerak itu saya masih keadaan sadar. Tapi emang saya lemesin tangan tuh, jadi tangan tuh ada yang seolah-olah ada yang menggerakkan lah. Lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana su'ulana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Dan uniknya ketika saya mulai menyentuh beberapa bagian dari tubuh Mas Junaedi ini, sang makhluk itu selalu mengikuti gerakan tangan saya. Ketika saya mencoba untuk menyentuh pundak bagian kanan, dia pun segera mengarah tangannya ke bagian tubuh yang saya sentuh. Begitu juga ketika di pundak kiri. Bahkan di dada pun dia berusaha untuk menghalau adanya sentuhan tangan saya di tubuh Mas Junaedi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Tadi itu ya sempat kaget juga dengar suara-suara ngegerem gitu lah ya. Dikira saya itu dari saya gitu. Tapi pas setelah saya coba fokus-fokus, oh ini bukan gitu. Malah ini sudah bisa dipastikan di sebelah saya, di samping saya gitu. Anda mau berdialog dengan kami? Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Apa Anda merasa kepanasan ketika mendengar ayat-ayat Allah? Siapa ini? Kenapa Anda tiba-tiba masuk? Tadi kan pas bantu Pak Ustadz itu, posisi saya kan ada di belakang pasien. Nah, di situ awalnya badan kerasa apa ya? Gerak sendiri, awalnya tangan. Pas tangan tiba-tiba kayak gini. Setelah selesai kayak gini, ada dorongan dari belakang. Nggak tahu ada tangan siapa, tiba-tiba saya los, nggak ingat apa-apa. Anda ini siapa? Anda jenazah berarti ya? Kenapa Anda ikut bersama Herman? Jin itu mengaku sebagai kakek. Ini juga bisa dijadikan satu sandaran bahwasanya jin ini adalah jin nasab yang berasal dari leluhur, dari kakek, buyut, dan lain sebagainya. Anda menjaga Herman. Betul. Menjaga dari apa? Jadi Anda menjaga dari segala bentuk gangguan orang kepada Herman. Ya, emang Herman banyak musuhnya. Oh, banyak nolongin orang. Terus Anda bantu Herman dalam memberikan pertolongan. Masya Allah.
Banyak sekali mungkin orang-orang tua kita dulu semasa beliau hidup, mereka melakukan satu perjanjian, satu komitmen dengan satu makhluk untuk selalu menjaga anak cucunya. Dan inilah yang terjadi. Tanpa disangka-sangka dan tanpa dipanggil-panggil, jin nasab itu masuk ke dalam tubuh Suherman. Nah, di sini mungkin bisa kita ambil satu pelajaran untuk kita selalu menjaga iman dan amal kita, sehingga kita tidak mudah tergoda, tidak mudah dirasuki oleh makhluk-makhluk gaib. Jadi sebelum orang tuanya atau bapaknya Herman, Anda ikuti siapa? Kakeknya Herman. Jadi leluhur-leluhurnya Herman. Iya. Sudah berapa lama? Sudah berapa ratus tahun Anda mengikuti nasabnya Herman? Jadi Anda nggak jadi mau nolongin Herman, mau pulang aja? Iya. Minta tolong ke saya. Bimbing. Ya kalau bimbing memang tugas saya, karena Herman salah satu murid. Tapi kedatangan Anda ini cukup menggagetkan kami juga ini. Ternyata Herman memiliki jin nasab. Biar Allah yang menjaga Incu. Incu mana? Biarkan Allah yang menjaganya. Iya. Karena tidak ada kekuatan yang mengalahkan kekuatan Allah. Kalau kekuatan Anda mudah untuk dikalahkan. Oke, mampu nggak? Saya ingin menantang Anda. Mampukah Anda bertahan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Setelah itu terjadi dialog-dialog yang memang sedikit rumit gitu loh. Saya meyakinkan kepada jin nasab yang ada di tubuh Suherman untuk meninggalkan tubuh Suherman. Nah, saya bilang tetaplah sandaran pertolongan kita, perlindungan kita kepada ayat-ayat Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah sumber dari kekuatan. Sedangkan makhluk tidak sama sekali memiliki kekuatan. Rupanya jin nasab itu ingin membuktikan ucapan saya dengan cara mulai mau melakukan penyerangan-penyerangan terhadap diri saya. Andalan saya memang apa yang Allah firmankan, apa yang saya baca, itu menjadi andalan saya. Karena saya meyakini bahwasanya tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Maka itulah yang saya lakukan. Sehingga ketika dia mulai membuka dirinya untuk menyerang saya, maka hawa panas dari bacaan Al-Quran itu pun dirasakan oleh jin nasab yang ada di tubuh Suherman. Sampai akhirnya dia tergeletak lemas dan keluar dari tubuh Suherman. Herman, atur nafas, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa natubu ilaik min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwwata illa billah. Baca shalawat. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau pas sadar itu ada yang dirasakan tuh seluruh area depan itu panas.
dan posisi tangan sebelah kiri dari pundak sini sampai belakang tembus, itu serasa kayak ditusuk besi panas dari sini sampai belakang, kayak tembus banget, rasanya perih. Tadi kan kita lagi ngerukyah Junaidi sama Dwi. Kan nanti anda suruh masuk ke dalam untuk jaga. Kalau mereka mual muntah, kita tinggal kasih kantong plastik. Terus kenapa lama-lama kok ente hilang kesadaran? Apa ente terlalu fokus dengan ayat yang anda baca? Apa gimana tadi? Awalnya sih ini bah, ada yang nusuk. Ada yang nusuk di pinggang. Ya, ada tahan, tiba-tiba tangan gerak sendiri. Langsung ada masih tahan. Nah pas posisi kayak gini, Anda udah lupa tuh. Udah lupa. Tiba-tiba ada di sini, makanya dia nanya, emang udah kan? Ya. So, tadi Anda lagi baca untuk fokus merukyah 2 orang tadi. Ente tiba-tiba agak ngegerung, suaranya agak berat, makanya Anda sedikit mengalihkan perhatian ke ente, dan ternyata ente kemasukan sosok yang mirip harimau. Tapi benar, di keluarga ente itu ada jin nasab. Iya. Apa wujudnya apa? Dulu sih waktu cerita dari orang tua kakek, kalau ada buyut ataupun kakek yang di atas itu meninggal, nggak mau dikubur, maunya dilempar ke hutan. Masya Allah. Dan kalaupun dengar kata meninggal, nggak boleh ditengok, kalau tengok hidup lagi. Itu siapa yang begitu, Man? Itu cerita dari kakek kayak gitu, Bang. Kakek-kakek dulu. Jadi jenazahnya itu Nggak mau dimakamin. taruh di hutan. Iya. Dan setelah Suherman sadarkan diri, dia sempat bercerita kepada kita. Ketika kakeknya itu meninggal dunia, ada selalu wasiat yang diberikan kepada anak keturunannya, yaitu untuk tidak menguburkan jenazahnya, tetapi membuangnya di hutan. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama, kejadian ini benar atau tidak, wallahu a'lam. Namun yang jelas, cara-cara seperti ini tentu cara-cara yang bertolak belakang dari ajaran Islam. Islam mengajarkan semua jenazah umat Islam harus dikuburkan. Tapi ente sendiri memang tahu ya, kalau ente kadang suka diikuti, suka datang jenazah dari keluarga ente. Ente kadang suka tahu. Udah tahu ya. Dulu sebelum saya dekat atau kenal sama Abah, emang dari tahun 2007 aneh belajar, Pak, sampai 2015. Belajar apa itu? Satu buhun, al-hikmah, kebatinan sama tauhid. Ush, Masya Allah. Ilmu itu lebih banyak dibanding aneh, Man. Pernah di gua 3 hari, Pak, Di goa 3 hari. untuk mati geni. Masya Allah. Mati geni. Ente berarti nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Hebat ente, Masya Allah. Terus yang ente dapat apa itu? Kayak halusinasi aja. Halusinasi. Banyak yang datang, yang ngomong ahli sama yang lain sampai jet. Masya Allah. Akhir-akhir Untung ente nggak sampai stres dan gila itu, Man. Kayak gitu, Masya Allah. Pernah, salah satunya itu saya pernah ngalamin kayak mati geni 3 malam di gua, sampai keluar saya sampai lemes dikarenakan penyakit hati. Saya pengen buang untuk meredam amarah dan emosi tersebut, karena saya yang dingerikan di saat saya nggak kekontrol, bukan saya yang ngelakuin. Cuman kalau aneh udah dendam ke orang, cuman sebut namanya doang, seminggu langsung sakit. Bisa kejadian lah seperti Sepertinya saya nggak ngerjain apa-apa, cuman ingat mukanya doang. ingat mukanya. Iya. Kalau ente sakit hati, benci sama seseorang, tinggal ingat wajahnya. Iya. Udah Sakit. Iya. Waktu minggu kemarin ente inget aneh nggak, Man? Sakit perut waktu itu. Enggak. Enggak ya? Ada deh. Minggu kemarin ada sempat sakit perut. Takutnya dia ingat aneh sakit. Masya Allah, Man. Tapi ada nggak ente rasa manfaat dari laku spiritual atau supranatural ente itu? Pak mati geni, diam diri di goa, ente merasa ada manfaatnya nggak sih itu? Awalnya sih saya nggak terlalu menghiraukan masalah dulu. Cuman yang aneh yang mungkin karena terakhir aneh ketemu sama almarhum, saya cuma dikasih pikiran
buka Bismillah aja, nggak perlu banyak-banyak, cukup Bismillah. Insya Allah tahu semuanya. Oh gitu, pembukanya itu bismillah. Iya. Oke Man, mudah-mudahan bisa bawa manfaat dan mudah-mudahan sedikit banyaknya. Tapi nanti pahami tentang jin nasab gitu. Sesungguhnya memang kita nggak boleh menyandarkan sesuatu kepada makhluk gaib, terutama jin. Iya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Hakikatnya itu hanya menambah kesombongan bagi jin ketika kita menyandarkan pertolongan dan perlindungan kepada mereka. Iya, Anda rasa ente paham karena Anda udah ajarin ke ente. Tapi masuknya tiba-tiba jin nasab tadi memang di luar kendali ente. Ente nggak menghendaki itu datang, tiba-tiba dia masuk. Oke. Anda coba obatin ini nanti di tangan. Bismillah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Badan ente panas amat, Man. Bismillah. Tahan sedikit, Anda ngebuka jalur darah dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah hayyul qayyum wa natubu ilaik min kulli dhanbin wa min jami'i syurur. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samii'ul 'aliim. Oke, Man. Bismillah. Sembuh dengan izin Allah. Kuat. Dan terakhir, apa yang terjadi oleh Suherman ini semoga bisa menjadi pelajaran buat kita gitu loh. Bahwasanya tingkah laku kita tirakat pergi ke tempat-tempat angker, ke goa, air terjun dan lain sebagainya dalam rangka untuk mencari sesuatu yang di luar dari ajaran Islam itu hakikatnya bisa mendatangkan kemudorotan. Dan juga tentang jin nasab yang ada di tubuh Suherman itu, insya Allah dengan izin Allah itu bisa diputus. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Mau tidak kita memutus komunikasi dengan makhluk-makhluk gaib, atau kita masih ada ketidakrelaan ketika melepaskan apa yang kita miliki. Semua kembali ke diri kita. Dan insya Allah kita arahkan pandangan niat hati kita untuk memurnikan kalimat Allah, memurnikan tauhid, dan memurnikan ibadah kita kepada Allah. Maka apapun itu namanya, baik jin nasab, baik jin amir, baik jin apapun juga yang ada mengikut di sekeliling kita, dengan izin Allah bisa dihilangkan.